Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang konsep ergonomi dan tata ruang kantor lembaga pendidikan Islam. Jadi, pengertian ergonomi adalah ilmu dari pembelajaran multidisiplin ilmu lain yang menjembatani beberapa disiplin ilmu dan profesional, serta merangkumi informasi, tujuan, dan prinsip dari masing-masing keilmuan tersebut. Keilmuan yang dimaksud antara lain yaitu ilmu faal, anatomi, psikologi, fisika, dan teknik. Ilmu faal dan anatomi memberikan gambaran bentuk tubuh manusia, kemampuan tubuh atau anggota gerak untuk mengangkat atau ketahanan terhadap suatu gaya yang diterimanya. Sedangkan ilmu psikologi faal memberikan gambaran terhadap fungsi otak dan sistem pensyarafan dalam kaitannya dengan tingkah laku, sementara eksperimental mencoba memahami suatu cara bagaimana mengambil sikap, memahami, mempelajari, mengingat, serta mengendalikan proses. Yang kedua adalah pengertian dan asas tata ruang kantor. Yang pertama, pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor dapat didefinisikan sebagai pembagian ruangan pegawai di tempat yang tepat serta rancangan segala perlengkapan kantor, sehingga dapat diciptakan suasana yang nyaman untuk menunjang efisiensi kerja, di mana penataan tersebut sekaligus dapat mempengaruhi citra perusahaan. Yang kedua, asas tata ruang kantor. Terdapat setidaknya ada 6 asas tata ruang kantor yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu yang pertama, asas jarak terpendek. Maksud dari asas jarak terpendek yaitu berbagai peralatan dan perlengkapan kantor ditempatkan di lokasi yang berdekatan. Yang kedua, asas rangkaian kerja. Bila berpedoman pada asas rangkaian kerja, penataan ruang yang baik harus bisa menempatkan perlengkapan kantor berdasarkan urutan penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, asas penggunaan segenap ruangan. Asas penggunaan segenap ruangan patut diterapkan apabila ruang kantor memiliki ukuran yang tidak begitu luas. Yang selanjutnya itu asas perubahan susunan tempat kerja. Jenis tata ruang kantor bisa Anda pilih dengan bijak ketika berpedoman pada asas perubahan susunan tempat kerja dan asas integrasi kegiatan. Tata ruang dan peralatan yang ada harus dapat menyatukan kegiatan di seluruh divisi. Itulah yang disebut dengan asas integrasi kegiatan. Dan yang terakhir adalah asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Terakhir ada asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai yang perlu dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penataan ruang kantor. Selanjutnya, tata ruang kantor yang ergonomis. Tata ruang kantor yang ergonomis merujuk pada desain dan pengaturan ruang kerja yang memprioritaskan kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas karyawan. Beberapa prinsip tata ruang kantor yang pertama itu ada penyesuaian kursi dan meja. Yang kedua, pemosisian peralatan. Yang ketiga, pencahayaan. Yang keempat, ventilasi dan udara bersih. Yang kelima, area kerja yang dibersihkan. Yang keenam, area istirahat. Dan yang terakhir adalah pengurangan kebisingan.
Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini dalam merancang dan mengatur ruang kerja perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan dan meningkatkan produktivitas serta kualitas kerja secara keseluruhan.